A Hindu mob of nearly 200,000 gather around the Babri Masjid with just one collective aim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya. Nah Kedan, di video kali ini gua akan bercerita suatu tragedi berdarah pada masa lalu yang mungkin kisah ini akan terus diingat oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak kaum muslimin dan pihak kaum Hindu. Yaitu adalah tragedi berdarah di Masjid Babri, India. Pada 6 Desember tahun 1992, sebuah tragedi berdarah mengguncang India dan dunia. Peristiwa yang melibatkan kehancuran salah satu bangunan paling simbolis dalam sejarah negara tersebut, yaitu Masjid Babri. Pembongkaran masjid yang dilakukan oleh ribuan orang tersebut tidak hanya memicu kerusuhan massal, tapi juga menandai titik balik dalam hubungan antara dua komunitas terbesar di India, Muslim dan Hindu. Untuk memahami tragedi ini, kita harus mundur sejenak kembali ke masa lalu. Ketika Masjid Babri pertama kali dibangun, masjid ini dibangun pada abad ke-16 di kota Ayodhya, Uttar Pradesh. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Berdasarkan sejarah yang berkembang, ada klaim bahwa masjid ini dibangun di atas tempat kelahiran Dewa Ram, tokoh paling dihormati dalam agama Hindu. Sejak lama, konflik mengenai tempat ini telah memicu ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim. Nah, pada tahun 1949, sebuah kontroversi muncul ketika patung Dewa Ram ditemukan di dalam masjid, yang kemudian disebut sebagai penodaan. Pemerintah India memutuskan untuk mengunci masjid dengan alasan menjaga ketertiban. Sementara komunitas Hindu mulai memperjuangkan pembangunan kuil di lokasi tersebut. Nah, pada tahun 1980-an, ketegangan semakin meningkat cuy. Gerakan politik yang dipimpin oleh pimpinan Hindu seperti L.K. Advani मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे. उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? Dan organisasi-organisasi seperti Vishva Hindu Parishad atau VHP mendesak agar Masjid Babri dihancurkan untuk menggantinya dengan kuil Ram yang mereka klaim sebagai tempat kelahiran Dewa Ram. Nah, pada 6 Desember 1992, ratusan ribu orang, sebagian besar dari mereka adalah aktivis Hindu yang bergabung dalam kelompok-kelompok seperti VHP dan Bajrang Dal, berkumpul di Ayodhya. Mereka datang dengan satu tujuan, meruntuhkan Masjid Babri dan membangun kembali kuil Ram di atas masjid tersebut, di atas tanah tersebut. Kata-kata yang menyulut semangat massa adalah seruan untuk meruntuhkan Babri. Tanpa izin dari pihak berwenang, ribuan orang bergerak menuju masjid, sementara polisi yang ada tidak dapat mencegah mereka. Massa mulai menghancurkan dinding-dinding masjid dengan palu dan alat berat. Keadaan semakin kacau ketika beberapa orang yang mulai menyerang petugas dan penduduk muslim yang berada di sekitar masjid. Dalam beberapa jam, masjid yang telah berdiri selama lebih dari 400 tahun itu runtuh menjadi puing-puing. Hancurnya Masjid Babri ini tidak hanya memicu kerusuhan di Ayodhya, tetapi juga ke seluruh India. Kejadian ini menyalakan api kekerasan antar komunitas yang meluas, terutama di kota-kota besar seperti di Mumbai, Surat, dan Delhi. Nah, tragedi ini membawa dampak yang sangat besar dalam beberapa minggu setelah pembongkaran. Lebih dari 2.000 orang tewas akibat kekerasan sektarian. Banyak orang yang kehilangan rumah, harta benda, dan keluarga mereka. Kota-kota besar di India dilanda kerusuhan cuy. Dengan serangan terhadap masjid, rumah ibadah, dan properti yang dimiliki oleh kedua komunitas. Peristiwa ini tidak hanya merusak hubungan antara Muslim dan Hindu, tapi juga mempengaruhi politik India. Pemerintah India yang saat itu dipimpin oleh Partai Kongres dipandang tidak cukup tegas dalam mencegah kerusuhan. Pada saat yang sama,
Partai Bharatiya Janata atau BJP yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok-kelompok Hindu ekstremis mendapatkan keuntungan besar dalam pemilihan umum yang berlangsung tak lama setelah kejadian tersebut. BJP dan pimpinan-pimpinannya termasuk LK Advani secara terbuka mendukung gerakan untuk menghancurkan masjid tersebut, cuy. Dan mereka akhirnya memperoleh banyak dukungan politik kan dari kalangan Hindu konservatif. Nah, setelah peristiwa itu, banyak pertanyaan hukum yang muncul. Siapa yang bertanggung jawab atas penghancuran masjid? Mengapa polisi gagal mencegah tindakan kekerasan tersebut? Apakah ada upaya untuk menindak pelaku kerusuhan? Selama bertahun-tahun, kasus hukum mengenai Masjid Babri terus bergulir. The Babri demolition cases have been pending since 1992 for a total of almost 25 years. Pada tahun 2019, setelah hampir 30 tahun, Mahkamah Agung India memutuskan untuk mengalihkan tanah yang sebelumnya ditempati oleh masjid kepada kelompok Hindu untuk dibangun kuil Ram. Namun, keputusan ini tentu sangat kontroversial dan memicu kritik dari berbagai pihak. Upaya hukum dan pencarian keadilan bagi keluarga-keluarga korban kerusuhan Babri hingga kini masih berlanjut. Banyak yang berpendapat bahwa tragedi ini tidak hanya soal fisik, tetapi juga luka mendalam yang dirasakan oleh kedua komunitas yang terlibat. हमेशा 6 दिसंबर गुजरेगा इस तरीके से सब यहाँ पे आके दंगा वगैरह करके हमारे घर को भी जला दिया गया था सर। ये बगली में मेरा घर है। हमने क्या गुनाह किया था बताइए। Tragedi Babri ini bukan hanya sekedar cerita tentang kehancuran sebuah bangunan atau kerusuhan antar agama. Ini adalah simbol dari ketegangan sosial dan politik yang telah mengakar di India selama berabad-abad. Apa yang terjadi di Ayodhya adalah refleksi dari polarisasi yang masih terus ada dalam masyarakat Hindia hingga hari ini. Namun, meskipun tragedi ini meninggalkan luka yang dalam, juga ada harapan untuk masa depan yang lebih damai. Dalam perjalanan menuju rekonsiliasi, penting bagi India untuk mengenang peristiwa ini dengan cara yang mengedepankan dialog, toleransi, dan pemahaman antar komunitas. Masjid Babri mungkin telah hancur, tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini masih relevan hingga saat ini, yaitu untuk menjaga perdamaian. Kita harus belajar untuk saling menghormati, berbicara dengan hati, dan menghindari kebencian yang dapat menghancurkan. Hanya dengan cara ini kita bisa berharap untuk membangun masa depan yang lebih harmonis bagi generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya pandangan sendiri tentang kisah Masjid Babri ini, silahkan share di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.